Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan saya, Bapak Agus Pribadi, dalam pembelajaran jarak jauh. Untuk kali ini materi lanjutan yang ketiga untuk kelas 8, yaitu sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Sistem gerak pada hewan terdiri dari gerak hewan dalam air, gerak hewan di udara, dan gerak hewan di darat. Gerak hewan dalam air menyesuaikan dengan lingkungan air. Air memiliki kerapatan dan gaya angkat lebih besar dari udara. Tubuh hewan air memiliki massa lebih kecil dari lingkungan. Bentuk tubuh umumnya torpedo atau streamline. Ikan bergerak dengan tubuh dan sirip. Sini ada contoh ikan yang sedang berenang di air. Ini ada sirip-siripnya dan tubuhnya secara umum untuk bergerak. Kemudian gerak hewan di udara ini dipengaruhi oleh gravitasi dihadapi hewan yang terbang di udara. Sayap burung memiliki gaya angkat yang besar agar bisa terbang. Sayap burung terdiri dari kerangka yang kuat, ringan, kemudian otot-ototnya juga kuat. Sayap burung melengkung sehingga angin di bagian atas sayap lebih cepat dari bagian bawah sayap, menghasilkan gaya angkat dan dorong efektif. Struktur yang demikian dinamakan struktur sayap airfoil. Nah, ketika burung mengepakkan sayap, ini berlaku hukum 3 Newton, hukum aksi-reaksi. Jadi ketika burung memberi dorongan kepada udara, maka udara akan mendorong burung sehingga burung dapat terbang. Kemudian gerak hewan di darat, otot dan tulang kuat melawan inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam. Saat melangkah, menjejakkan kakinya di tanah, juga berlaku hukum 3 Newton, yaitu hukum aksi-reaksi. Kita lanjutkan. Sistem gerak pada tumbuhan. Sistem gerak pada tumbuhan terdiri dari gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Gerak endonom merupakan gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan. Contoh gerak siklosis pada daun Hydrilla verticillata. Siklosis merupakan gerak kloroplas yang berkeliling di dalam sel. Ini contoh tanaman Hydrilla verticillata. Kemudian gerak higroskopis merupakan gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air dalam sel, sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Contohnya, membukanya buah polong, membukanya dinding sporangium pada tumbuhan paku. Ini contoh buah polong-polongan, kacang kedelai atau glycine max, buah cangkring, Erythrina variegata, dan buah biduri, Asclepias gigantea. Kemudian gerak yang ketiga adalah gerak esionom, yaitu gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh. Dari luar tubuh tumbuhan atau lingkungan sekitar. Gerak esionom dibagi 3, gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Gerak tropisme
merupakan gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang dari luar. Jika mendekati rangsang, maka disebut tropisme positif. Jika gerak itu menjauhi rangsang, maka gerak itu dinamakan tropisme negatif. Macam-macam gerak tropisme, ada fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, tigmotropisme, dan kemotropisme. Fototropisme merupakan gerak tropisme yang dipengaruhi rangsang cahaya. Contoh gerak tumbuhan yang melengkung ke arah cahaya ini, jika suatu percobaan seperti ini, maka batang tumbuhan akan melengkung ke arah cahaya. Geotropisme merupakan gerak tropisme yang dipengaruhi oleh pusat bumi. Contoh gerak akar menuju ke pusat bumi. Ini geotropisme positif. Kemudian gerak batang menjauhi pusat bumi. Ini geotropisme negatif. Selanjutnya hidrotropisme. Merupakan gerak tropisme yang dipengaruhi sumber air. Contohnya pertumbuhan akar menuju ke sumber air. Jadi akar di dalam tanah ini pertumbuhannya menuju ke sumber air. Ujung akar selalu menuju ke tempat yang berair. Tigmotropisme merupakan gerak tropisme karena sentuhan. Contohnya melilitnya sulur mentimun pada suatu batang. Ini tanaman mentimun, ini ada sulur melilit pada suatu batang. Ini dikarenakan pertumbuhan sel-sel pada persentuhan yang berbeda, sehingga akan terjadi lilitan-lilitan. Kemotropisme, gerak tropisme yang dipengaruhi zat kimia. Contoh gerak buluh serbuk menuju sel telur dipengaruhi zat gula yang dikeluarkan bakal buah. Ini ada gerak buluh serbuk menuju sel telur. Ini dipengaruhi oleh zat gula. Daya tariknya berupa zat gula. Ini disebut kemotropisme. Kemudian gerak taksis merupakan gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi sumber rangsangan. Ini biasanya pada organisme bersel satu. Contohnya fototaksis dan kemotaksis. Fototaksis merupakan gerak taksis yang dipengaruhi rangsangan cahaya. Contohnya gerak Euglena viridis mendekati rangsang cahaya. Ini Euglena. Kemudian kemotaksis merupakan gerak taksis yang dipengaruhi rangsang zat kimia. Gerak spermatozoa menuju sel kelamin betina pada tumbuhan lumut dan paku. Ini juga merupakan adanya zat gula. Gerak nasti, gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi arah datangnya rangsang. Terdiri dari seismonasti, niktinasti, fotonasti, dan termonasti. Seismonasti, gerak nasti yang dipengaruhi getaran atau sentuhan. Contohnya daun putri malu akan menutup apabila disentuh. Ini. Niktinasti, gerak nasti yang dipengaruhi keadaan siang dan malam. Contoh menutupnya daun lamtoro pada malam hari. Atau gerak tidur daun lamtoro pada malam hari. Fotonasti, gerak nasti karena rangsang cahaya. Contoh mekarnya bunga pukul 4 pada sore hari. Yang terakhir adalah termonasti, yaitu gerak nasti karena suhu. Contoh mekarnya bunga tulip pada musim semi. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga kita dapat mempelajarinya dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.